Kebakaran hebat melanda permukiman penduduk di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kelurahan Barabaraya Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin sore. Api dengan cepat membesar hingga menjalar ke rumah lainnya, lantaran material rumah yang terbuat dari kayu dan jarak rumah saling berdempetan. Akses permukiman yang berada di gang sempit sempat menghambat proses pemadaman oleh petugas damkar. Sekitar 40 armada diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api yang terus membesar. Akibat kebakaran ini 14 petak rumah hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa. Namun 27 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Sementara ini ada 14 titik petak rumah yang mengalami kejadian kebakaran. Ini akibat dampak dari satu rumah yang awal terjadi. Untuk jumlah kakak sendiri, kalau untuk jumlah kakak kita belum bisa memberikan informasi pasti. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari salah satu rumah warga hingga menjalar ke rumah lainnya. Dari Makassar, Leo Muhammad Ainus melaporkan. Ya, rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini peristiwa dan kegiatan politik sudah selesai dan akhirnya bisa diumumkan oleh media, rekan-rekan wartawan ke publik bahwa 12 partai politik bersepakat mengusung saya pribadi bersama Pak Suswono sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Nama koalisinya sama dengan nama slogannya, yaitu Koalisi Jakarta Baru menuju Jakarta Maju, kira-kira begitu. Setelah proses administrasi dan negosiasi politik, tentunya nanti mulailah masuk ke kontestasinya. Kami akan kerja keras meyakinkan warga Jakarta, belajar untuk memberikan sebuah komunikasi politik, bagaimana masalah-masalah yang hadir setiap hari kami akan maksimalkan dalam program visi misi kami 5 tahun ke depan. Dalam pandangan saya, koalisi ini adalah koalisi yang mencerminkan semangat rekonsiliasi, yaitu partai-partai yang mungkin berseberangan saat Pilpres, namun di Pilkada Jakarta menyatakan kesepahamannya untuk bersatu, berrekonsiliasi. Saya dan Pak Suswono sebelumnya di Pilpres tentunya tidak sama, di sini kami bersatu, menunjukkan itulah seharusnya nilai-nilai dalam demokrasi kita. Berikutnya tentunya tidak di forum ini, bagaimana menyelesaikan satu persatu curhatan warga, masalah Jakarta, tentu akan kami tampung salah satunya dalam kegiatan namanya Reimajinasi Jakarta bersama warga. Karena kenapa namanya Jakarta Baru? Karena ini pertanyaan seluruh dunia, Jakarta mau kemana pasca tidak lagi ibu kota? Ini adalah momen bersejarah yang harus dijawab. Tentunya dengan koalisinya sama dengan koalisi pemerintah pusat, siapa yang sangat diuntungkan bukan kami berdua, tapi warga Jakarta. Akan berlimpah komunikasi, bantuan, dukungan dari pemerintah pusat kepada kota Jakarta, karena gubernur, wakil gubernur, dan insya Allah pemerintah pusat akan satu frekuensi. Sebenarnya logikanya mohon dipahami justru yang diuntungkan adalah warga. Dan kami berharap jika kami nanti ditakdirkan tentunya diberi kemudahan di tahap ketiga setelah negosiasi politik, kontestasi politik, yaitu namanya kerja-kerja politik kepada masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kami komit sebagai saya yang pernah pengalaman wali kota gubernur, yang baik-baik dari gubernur terdahulu, Pak Heru, Pak Anies, Pak Ahok, Pak Jarot, Pak Jokowi, sampai Gubernur Ali Sadikin, yang baik-baik kami pertahankan, kami lanjutkan. Yang kurang-kurang karena tantangan baru saat ditinggal IKN tentu akan kami jawab dengan cara-cara baru pula.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pemirsa, 12 partai politik mendeklarasikan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju sebagai pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta. Koalisi Indonesia Maju dan sejumlah partai politik lainnya yang tergabung dalam Kimplas resmi mengusung Ridwan Kamil dan Suswono maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024. Para petinggi parpol pengusung maupun pendukung hadir dalam deklarasi. Di antaranya Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, Nasdem, PKB, P3, Perindo, PSI, Gelora, dan Partai Garuda. Mereka juga menandatangani piagam dukungan. Selanjutnya RK Suswono akan mendaftar ke KPU Jakarta. Masa pendaftaran dibuka dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Beserta para sekjen partai koalisi dan perwakilan. Harap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Senin 9 Agustus 2024, kami, partai politik yang tergabung dalam koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju, menyatakan mengusung Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD sebagai calon gubernur dan Dr. Insinyur Haji Suswono MMA sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah khusus Jakarta tahun 2024 serta siap memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono menjadi gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta periode 2024-2029. Demikian surat dukungan ini kami buat. Atas pernyataan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Ya pemirsa, Presiden PKS Ahmad Syaiqo menyebut partainya mewakafkan Suswono sebagai bakal calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Ridwan Kamil. PKS optimis Ridwan Kamil dan Suswono bisa membuat Jakarta baru dan lebih maju. Sempurnanya sebuah bangunan peradaban. Kalau kamu membangun sementara orang lain menghancurkan, nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah tuntas. Walau alfu banin khalfahum hadimu kafa, fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Kalau ada 1000 orang yang membangun, cukup dihancurkannya oleh 1 orang saja. Bagaimana kalau hanya sekedar 1 orang yang membangun, sementara beribu-ribu orang akan menghancurkan itu, maka akan nggak pernah terwujud bangunan peradaban yang diimpikan. Oleh karena itu, dengan kebersamaan di antara kita dan kesatuan tekad di antara kita untuk membangun Jakarta baru, Jakarta maju, insya Allah di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil dan Suswono, insya Allah mimpi-mimpi kita tentang Jakarta yang lebih baik akan bisa diwujudkan. Amin. Kepada Bung Fahri Hamzah dan teman-teman dari partai yang lain, nggak perlu khawatir. Tadi udah paham Bang Fahri dengan sosok Pak Suswono. Jadi insya Allah PKS mewakafkan Pak Suswono ini, memang pilih-pilih betul PKS, menurut PKS yang cocok Pak Suswono. Oleh karena itu saya berpesan betul pada Pak Suswono dengan 3 hal sebagai wakil. Yang pertama adalah cepat tidak mendahului, pandai tidak menggurui, dan tajam tidak melukai. Ya pemirsa, Ridwan Kamil dan Suswono resmi diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Pasangan ini menjadi pasangan calon yang mendapat dukungan terbanyak dari partai politik dengan perolehan 90 kursi. Koalisi Indonesia Maju Plus solid mengusung Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Solidnya Kimplas dibuktikan dengan perolehan kursi yang signifikan sebagai modal bertarung RK dan Suswono dalam kontestasi Pilkada.
Saat ini seluruh partai Koalisi Indonesia Maju bergabung untuk mendukung Ridwan Kamil. PKS, PKB, dan Nasdem yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan memberikan sinyal bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Termasuk Partai Perindo yang juga memberikan dukungannya pada Ridwan Kamil. Jika demikian, maka Ridwan Kamil dan Suswono akan diusung oleh 9 partai politik dengan total perolehan 90 kursi. Jumlah itu jadi modal yang mumpuni bagi Ridwan Kamil dan Suswono untuk bertarung di kontestasi Pilkada Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera akhirnya melabuhkan dukungannya kepada Ridwan Kamil. Bukan tanpa alasan. Pasalnya, kader PKS Suswono diplot mendampingi Ridwan Kamil dalam gelaran Pilkada Jakarta 2024. Sikap PKS yang mendukung Ridwan Kamil berbalik arah setelah sebelumnya PKS sempat mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, keberhasilan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi KPU membuat heboh warga. Banyak warga Jakarta mengaku KTP-nya dicatut karena merasa tidak pernah mendukung pasangan ini. Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dipastikan akan bertarung melawan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Keduanya telah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon independen. Seluruh berkas dukungan dianggap memenuhi syarat, yaitu sekitar 677.000 dukungan dari masyarakat. Keduanya akan ditetapkan pada tanggal 19 Agustus nanti dan diminta mendaftar pada 25 Agustus 2024. Majunya pasangan independen ini sempat memunculkan isu pasangan boneka. Tudingan ini langsung dibantah keduanya. Mereka pastikan proses pencalonan telah melalui prosedur. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri. Sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dengan lolosnya kedua calon dipastikan Pilkada Jakarta tidak hanya satu calon. Skenario kota kosong pun kemungkinan besar tidak akan terjadi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore pemirsa. Ridwan Kamil dan Suswono resmi deklarasi maju di Pilkada Jakarta 2024. Pasangan RK dan Suswono akan menjadi lawan berat bagi kontestan lainnya, termasuk Anies Baswedan yang kehilangan modal politik. Hari ini, Koalisi Indonesia Maju Plus mendeklarasikan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Mereka mendapat dukungan dari 9 partai politik, termasuk 3 partai non-parlemen dengan perolehan 90 kursi sebagai modal bertarung di Pilkada 2024. Hal ini menjadikan pasangan ini sebagai pasangan calon yang mendapat dukungan dari partai politik paling banyak, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PKS, PKB, Nasdem, dan Partai Perindo. Dengan mengantongi dukungan ini, maka kontestasi Pilkada 2024 tidaklah sulit bagi Ridwan Kamil dan Suswono. Apalagi basis suara PKS di Jakarta sangat kuat. Sementara itu di sisi lain, nasib Anies Baswedan berada di ujung tanduk. Pasca keadaan berbalik menyulitkan posisi Anies Baswedan. Betapa tidak, Partai Nasdem dan PKS yang semula mendukung Anies untuk maju di Pilkada, putar haluan mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Anies Baswedan harus putar otak dan mempertimbangkan merapat ke PDI Perjuangan untuk melawan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Belakangan, isu majunya duet Anies Baswedan Rano Karno mulai terdengar. Meski belum memastikan calonnya, namun PDI Perjuangan membuka peluang duet Anies dan Sidul. Jika dukungan PDI Perjuangan pada Anies menjadi kenyataan, nasib Anies di Pilgub Jakarta berada di ujung tanduk. Pasalnya, hingga kini PDI Perjuangan hanya memiliki 15 kursi
Sementara batas minimal untuk mengajukan calon sendiri adalah 22 kursi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua DPW Partai Perindo Daerah Khusus Jakarta, Effendi Syahputra, juru bicara Anies Baswedan Usamah Abdul Aziz, dan pengamat politik Adi Praitno. Selamat sore, Bapak-Bapak semuanya. Sore Mbak Nadia. Selamat sore. Baik, saya ke Bang Usama terlebih dahulu. Bang Usama, tanggapan dari pihak Anda terhadap deklarasi RK Suswono? Ya, kita melihat ya bahwa ini gerbong yang amat sangat besar sudah mendeklarasikan dukungannya ke Pak RK. Tapi yang perlu diketahui bahwa politik ini amat sangat dinamis, bahwa ini bukan akhir dari segalanya, bahwa akhir dari segalanya itu tanggal 29 Agustus di mana pendaftaran cagup-cagup ini ditutup. Jadi kita masih punya 9 hari ke depan, dan namanya politik masih konstelasinya masih terus berubah. Kita lihat bahwasanya hal-hal seperti ini pernah terjadi juga sebelumnya. Bahwa siapa yang sudah didengungkan tapi akhirnya di ujung ada perubahan. Dan saya rasa peluangnya masih besar dan optimisme masih terus menyala. Dan PDI juga hari ini kita terus berkomunikasi, dan dari teman-teman PDI juga masih tetap optimis bahwa kapal ini bisa berlayar. Tapi di balik itu semua, walaupun ini nantinya tidak bisa berlayar, bagi Mas Anies itu tidak permasalahan, itu tidak ada masalah. Karena yang banyak harapan itu memang dari warga. Karena Mas Anies ini orang yang konsisten, dia baik di dalam ataupun di luar pemerintahan tetap berbuat untuk melunasi janji kemerdekaan. Jadi jabatan bukan segalanya, karena visi hidupnya adalah melunasi janji kemerdekaan, baik di luar maupun di dalam, itu bisa dilakukan bersama-sama. Oke, tapi kan PDIP hanya 15 kursi, Bang Usama. Ada strategi khusus yang dilakukan untuk mendorong Anies tetap melenggang di Pilgub Jakarta? Yang tadi saya sampaikan bahwa konstelasi masih terus bergerak sebenarnya, walaupun memang sudah ada deklarasi, tapi kita nggak tahu, 9 hari itu waktu yang masih panjang dalam politik. Karena hitungannya memang jam per jam, menit per menit, detik per detik. Jadi perubahan masih akan bisa terjadi, dan kita lihat aja konstelasi ke depannya, Mbak. Oke, silakan ditanggapi Bang Effendi. Ya, kebetulan baru saja selesai acara deklarasi 12 partai terhadap Kang Emil dan Pak Suswono. Kalau ngelihat semangat kebatinannya dalam 9 hari ke depan mungkin agak sedikit tipis itu. Seperti harapannya Bung Usama terjadi dinamisasi dalam politik Jakarta. Karena saya lihat tadi bagaimana PKS, PKB yang selama ini menjadi garda terdepannya Mas Anies memang tadi sudah langsung, bahkan PKS sendiri tadi datang langsung presidennya ya, Pak Ahmad Saiku, yang satu-satunya yang menjadi ketua umum yang hadir di acara deklarasi dan langsung menyatakan bahwa PKS merasa saat ini adalah waktunya Pak Ridwan Kamil, seorang teknokrat yang punya visi untuk membangun Jakarta. Nah, berangkat dari sana, saya berkeyakinan kalau melihat situasi kebatinan politik di area deklarasi tadi, rasa-rasanya kok ya sudah agak ini ya, solid dukungan ke Pak Ridwan Kamil. Tapi tentu saya juga setuju dengan Mas Usama, apapun yang terjadi di politik tidak ada yang bisa mendebak detik-detik akhir, injury time. Sama seperti sepak bola, akan ada mungkin gol-gol injury time, tapi ya kembali lagi saya katakan tadi, kalau lihat kesolidan tadi para partai pendukung, apalagi dalam satu pidatonya Kang Emil sempat menyatakan bahwa ini suatu hal yang luar biasa, cagupnya Golkar, wagubnya PKS, panitia penyelenggaranya Gerindra, kira-kira lebih seperti itu tadi yang disambut meriah oleh seluruh peserta. Artinya memang ini adalah bagian rekonsiliasi politik setelah terjadinya persaingan di pemilu 2024 kemarin. Karena kita zoom aja, Bang. Oke, baik. Bang Effendi, kalau nantinya Anda harus menghadapi Anies dan Dharma, mana lawan yang lebih kuat untuk RK Suswono? Tentu semua lawan tidak boleh dianggap sepele gitu. Apalagi dengan situasi politik Jakarta yang tidak bisa ditebak juga. Tapi tentunya dengan kekuatan mesin partai 12 partai yang saat ini, kalau nanti sampai akhir solid, kalau nanti sampai akhir 29 Agustus akan ikut mendaftar mengawal
Kang Emil di KPU, tentu ini akan menjadi senjata yang luar biasa ya buat pasangan ini, di mana di situ juga ada PKS sebagai partai pemenang pemilu legislatif di DKI kemarin, dan partai-partai besar tentunya. Dan saya pikir secara kekuatan dengan mesin partai yang ada saat ini, koalisi Jakarta Maju, Jakarta Baru untuk Jakarta Maju ini akan cukup kuat lah untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilgub 2024 ini, Mbak Nadia. Oke, baik. Mbak Adi Pray, bagaimana Anda melihat nasib Anies setelah PKS kemudian berpaling ke Ridwan Kamil? Ya, saya kira memang nasib pencalonan Anies di Pilkada Jakarta hampir bisa dipastikan 100% wassalam. Jadi peluang untuk maju berlayar sebagai salah satu kontestan di Pilkada Jakarta rasanya sulit ya. Karena kalau kita melihat rata-rata, mayoritas partai politik itu secara deklaratif sudah memberikan dukungan politiknya hari ini kepada duet Ridwan Kamil dan Suswono. Jadi kalau ada anggapan dan asumsi bahwa masih ada kemungkinan Anies Rano Karno itu bisa berlayar, saya termasuk yang menduga ini sulit bisa diwujudkan. Dulu harapan terbesar Anies itu bisa berlayar kan dari PKB, dari PKS dan Nasdem yang saya kira hari ini mereka juga hadir memberikan dukungan politiknya secara penuh kepada duet yang diusung oleh Kim Plus itu. Oleh karena itu saya tadi pagi nulis di X sebenarnya di Twitter bahwa sudahlah kita tak perlu lagi bicara tentang Jakarta. Karena ini hampir bisa dipastikan pemenangnya adalah Ridwan Kamil dan Suswono. Apalagi yang dilawan itu hanya sebatas calon perseorangan yang saya kira dari segi popularitas dan elektabilitas memang tidak kompetitif ya untuk memenangkan pertarungan. Oleh karena itu bagi saya Pilkada Jakarta sudah game over, sudah wassalam. Jadi nanti tanggal 27 November ini hanya sebatas seremonial bagaimana Pilkada Jakarta itu dilakukan. Oleh karena itu nggak ada yang spesial untuk lagi didiskusikan dan diperdebatkan di Pilkada Jakarta. Bagi saya sulit membayangkan PKB, PKS, dan Nasdem mengedit dukungannya, tak lagi mendukung RK dan Suswono, dan memberikan dukungan kepada Anies. Saya kira itu adalah suatu hal yang sangat mustahil. Jikapun itu terjadi, saya kira adalah mukjizat luar biasa yang kemudian mungkin turun dari langit ya. Tapi rasa-rasanya sulit. Oke, Bang Usama tanggapannya. Mohon maaf, audionya masih termute, Bang Usama. Ya, selama janur kuning belum melengkung, rasanya masih banyak yang bisa ditikung gitu. Jadi masih optimis tetap ya, Bang? Peluangnya masih besar ya, hari-hari juga ke depan masih banyak. Jadi kita lihat aja ke depan bahwasanya, tapi kita yakin sekali lagi ini bukan soal Anies Baswedan semata, ini bukan soal pilkada, tapi ini adalah praktek pembegalan demokrasi. Kita punya pengalaman dulu pada saat masa Pak Fauzi Bowo melawan Pak Adang Darojatun, bagaimana Pak Fauzi Bowo sebenarnya punya kemampuan untuk memborong partai. Tapi akhirnya tidak, karena beliau masih punya etika dan masih mempunyai mimpi besar untuk demokrasi, akhirnya dia bisa maju, dia bisa melawan PKS dengan itu pada saat Adang Darojatun. Tapi hari ini kita tidak melihat hal itu. Ini adalah suatu proses yang menurut saya memilukan. Sebagai anak muda juga kita melihat bahwa ini menjadi bingung juga. Kira-kira para senior ini mau meninggalkan demokrasi seperti apa untuk masa depan kita nanti gitu. Rasa-rasanya Indonesia Emas 2045 makin jauh bisa diraih apabila demokrasi hari ini sudah dibegal oleh para mereka-mereka yang punya kuasa. Oke. Itu aja. Tapi kan tadi yang disebut Bang Usama, Pak Anies sebetulnya jabatan ini tidak penting begitu. Kalau nantinya gagal melenggang, apakah legowo, Bang Usama? Iya dong, karena kan maju di pilkada itu bukan permintaannya beliau. Tapi pada saat itu pertama kali adalah diajukan oleh partai yang mengusung beliau. Beliau tidak meminta apapun. Partai yang mengusung karena melihat ada elektabilitas yang besar, punya pengalaman, dan semuanya memungkinkan, akhirnya partai mengusulkan. Kalau dari Pak Anies sendiri tidak pernah meminta sedikit pun. Tapi karena memang ini ada amanah dari partai yang mendukung pada saat itu, ada PKB, PKS, dan Nasdem, dan akhirnya ya beliau menyatakan diri siap. Namun bila memang hari ini amanahnya tidak diberikan, ya tidak masalah. Oke, Gitu. baik.
Baik, Bang Effendi Dika tadi kalau menurut Bang Adi Pray, nanti seremonial saja pilkada karena yang terkuat RK Suswono. Kalau dari pasangan RK sendiri apakah akan berkomunikasi juga mungkin dengan Anies? Karena dulunya sempat menjabat juga, mungkin meminta saran terkait dengan kepemimpinan di Jakarta. Saya pikir belum ada arahnya ke sana ya. Saya pikir lebih kepada bagaimana komunikasi politik terus dibangun sampai tanggal 29 nanti justru dari koalisi besar ini menginginkan seperti tadi Pak Fahri juga menyampaikan bahwa menginginkan supaya ini aklamasi saja gitu loh Jakarta ini. Jadi mungkin ini sebagai kode sign juga supaya partai yang belum bergabung ya udah bareng-bareng aja untuk aklamasi satu komando untuk Jakarta sehingga ini merupakan bagian dari rekonsiliasi politik secara nasional khususnya di wilayah Jakarta. Jadi kalau untuk komunikasi dengan Pak Anies mungkin tadi tidak dibicarakan, tapi yang pasti Kang Emil sendiri mengapresiasi kinerja gubernur-gubernur sebelumnya baik Pak Anies. Artinya dengan 90 kursi sekarang di Kimples masih mengupayakan komunikasi agar parpol lain bergabung, Bang Effendi? Iya tadi ada omongan seperti itu, artinya kalau ini aklamasi semua partai akan lebih baik gitu loh. Jadi sepakat semua gitu. Tapi tentu tadi saya tambahkan bahwa Pak Kang Emil menyampaikan bahwa dia sangat mengapresiasi semua kinerja gubernur-gubernur DKI sebelumnya, DKJ sebelumnya, baik itu Pak Heru, Pak Anies, Pak Jokowi, dan kerja-kerja mereka yang baik akan diteruskan dan yang masih belum terlaksana beliau dan Pak Suswono berjanji akan melaksanakan setelah mereka menjabat nanti. Jadi belum ada arahnya untuk berkomunikasi dengan Pak Anies. Justru komunikasi yang akan dibangun adalah dengan partai-partai yang belum bergabung dengan aliansi ini. Mungkin akan diadakan komunikasi politik untuk bersama-sama satu suara supaya aklamasi saja. Kurang lebih begitu tadi yang diutarakan, usul yang diutarakan oleh Pak Fahri Hamzah dari Partai Gelora. Baik, terakhir saya ke Bang Adi Pray. Kalau melihatnya seperti ini, bagaimana peta politiknya kemudian? Apakah dipastikan betul-betul pasangan RK Suswono yang akan menang di Pilgub Jakarta? Ya, saya kira kalau kita membaca konfigurasi politik hari ini di Jakarta, ini bisa dipastikan bahwa Ridwan Kamil Suswono hanya melawan calon perseorangan. Ya. Sementara kubu dari Anies Baswedan dan Rano Karno sulit untuk mendapatkan tiket. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan kalkulasi politik, minimal misalnya parameternya pakai survei, hampir bisa dipastikan pemenangnya adalah Ridwan Kamil dan Suswono. Karena penjelasannya dua hal, di survei-survei saya kira memang Ridwan Kamil merupakan salah satu sosok yang nilai cukup kuat elektabilitasnya, ditambah oleh mesin politik yang hari ini 12 partai menyatakan dukungan. Saya kira itu adalah mesin politik yang cukup luar biasa, dan pada saat yang bersamaan misalnya calon perseorangan itu jangankan muncul di survei, dikenal di warga Jakarta pun per hari ini rasa-rasanya masih sulit. Oleh karena itu bagi saya tentu bukan bermaksud ingin mendahului kehendak Tuhan, hampir bisa dipastikan Pilkada Jakarta itu pemenangnya adalah Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Bagi saya sudah wassalam Pilkada Jakarta. Oke, baik, kita sama-sama nantikan 29 Agustus siapa yang akhirnya akan berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Terima kasih banyak Bang Effendi, Bang Usama, dan Bang Adi Pray telah bergabung di Aini Sore. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih Mbak Nadia. Pemirsa, Kejaksaan Agung menghormati keputusan Jessica Wongso untuk mengajukan peninjauan kembali atas kasus kopi sianida. Jessica harus menunjukkan novum atau bukti baru yang kuat agar pengajuan PK bisa berjalan mulus. Ya tentu, karena kalau tidak ada novum, lalu apa yang menjadi alasan pengajuan PK-nya, ya kan? Karena kan PK ini dijadikan sebagai sarana hukum bagi seseorang yang sudah dinyatakan terpidana, ya artinya sudah terbukti melakukan tindak pidana, ya kan? Dan bahkan terhadap yang bersangkutan kan sudah dihukum ya 20 tahun penjara. Nah tentu kalau mau menggunakan hak peninjauan kembali, hal yang paling ditunggu adalah apakah memang ada bukti baru atau novum, ya kan, sehingga seharusnya dia tidak dihukum. Nah, ini kan menjadi otoritas dari lembaga pemasyarakatan, ya, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, ya, karena kalau dari sisi kami bahwa perkara ini kan sudah selesai,
ya kan, kecuali misalnya dia mengajukan PK seperti yang saya sampaikan, maka tentu jaksa sebagai perwakilan dari negara akan siap menghadapinya. Nah, tetapi dari informasi yang beredar dan kita terima, memang yang bersangkutan kan sudah menjalani kurang lebih 8 tahun. Tetapi kan selama 8 tahun itu kalau tidak salah yang bersangkutan beritikat baik dan sudah mendapat remisi. Anda kembali di iNews Sore pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, aksi unjuk rasa ratusan pencari kerja di kawasan industri MM 2100 Bekasi, Jawa Barat ricuh. Massa menuntut pihak pengelola kawasan industri agar mengutamakan warga lokal sebagai tenaga kerja. Ratusan pencari kerja berunjuk rasa di depan kantor pengelola kawasan industri MM 2100 Kabupaten Bekasi Senin siang. Massa saling dorong dengan petugas keamanan. Massa mencoba merangsek masuk ke kantor pengelola kawasan industri untuk menemui pihak pengelola. Namun petugas mencegah mereka. Petugas juga menangkap satu orang yang diduga sebagai provokator. Adapun dalam aksi ini, massa mendesak pengelola kawasan industri agar mengutamakan tenaga kerja lokal yang diterima sebagai pekerja. Hari ini aksi massa untuk menuntut beberapa item tidak mendapat respon yang baik dari perusahaan. Itu menunjukkan bahwa kawasan industri MM21 di situ ada dua pengembang baik MMID dan Bekasi Fajar telah beku hati nuraninya, telah buka mata hatinya, menyebabkan kesesaran di masyarakat. Sementara itu, usai pengesahan pasangan calon independen di Jakarta, ramai-ramai warga melaporkan adanya pencatutan dukungan. Bahkan anak bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan juga dicatut. Jumlah warga Jakarta mengeluhkan namanya dicatut untuk dukungan calon independen. Mereka merasa tak pernah mendaftar sebagai pendukung pasangan Dharma Kun, namun KTP mereka terdaftar di situs KPU. Bahkan Anies Baswedan mengungkap KTP dua anaknya, Mikhail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan, juga diduga dicatut. Saat ini, Bawaslu terus menelusuri isu adanya dugaan pencatutan dukungan. Kami di Bawaslu sudah membuka posko pengaduan. Jadi bagi warga masyarakat DKI yang merasa tidak pernah memberikan dukungan tapi namanya ada, maka silahkan melaporkan kepada kami. Ini sudah kita buka poskonya di Bawaslu Provinsi dan juga di Bawaslu Kabupaten Kota seluruh DKI Jakarta. Pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana klaim telah berhasil kumpulkan lebih dari 1,7 juta suara. Keduanya lolos verifikasi dan rencananya akan disahkan Senin 19 Agustus maju dalam Pilgub Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Human Initiative menggelar Loka Karya, hadirkan 25 local champions yang menjadi inspirasi penggerak untuk pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia. Acara digelar di kawasan wisata khusus Senggigi, Lombok Barat. Human Initiative menggelar Loka Karya, menghadirkan 25 local champions yang menjadi inspirasi penggerak untuk pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia. Acara digelar di kawasan wisata khusus Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selama 25 tahun, Human Initiative telah berkolaborasi bersama multi pihak di berbagai program sosial dan kemanusiaan dengan melalui pendekatan serta semangat pemberdayaan. Local Champion Forum adalah upaya kami dalam rangkaian 25 tahun Human Initiative. Kami ingin mendorong bahwa
para penggerak di masyarakat ini begitu luar biasa. Mereka lah yang selama ini berkolaborasi dengan kami di inisiatif untuk menggerakkan masyarakatnya, untuk menguatkan masyarakatnya, sehingga mereka bisa survive, bisa bertahan, bahkan mengembangkan diri, dan kemudian bisa mengembangkan masyarakatnya untuk bisa kemudian mereka bisa bertumbuh. Sementara itu, Ketua Kamar Dagang Indonesia menunjukkan keseriusannya bermitra dengan Human Initiative untuk membangun kemandirian masyarakat. Ini program yang sangat baik dari Human Initiative, dan Kadin berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk berkolaborasi. Dan saya kira memang di masa depan ini kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Semua kekuatan kita itu perlu kita satukan untuk berkolaborasi membangun Indonesia yang lebih baik. Diharapkan para local champions bisa menjadi inspirasi di daerahnya dan secara global di dunia dan bisa diikuti semua orang. Dari Lombok Barat, NTB, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Malam ini Menteri ESDM sekaligus politisi Partai Golkar Bahlil Lahadalia akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Bahlil digadang-gadang sebagai calon terkuat pengganti Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri. Malam ini Menteri ESDM sekaligus politisi Partai Golkar Bahlil Lahadalia akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Bahlil mengaku akan mengambil formulir pendaftaran untuk mengikuti pemilihan ketua umum partai di Munas Golkar yang akan digelar pada Selasa esok. Biasalah itu, ini pelantikan menteri ini bukan Munas ini ya. Terima kasih Bapak. Formulir untuk calon ketua umum Partai Golkar. Sebentar malam. Ambil formulir, Pak. Ambil formulir. Mendaftar dong, jangan formulir. Berarti hari ini menteri, besok jadi ketum, Pak. Wallahu a'lam bishawab ya. Terima kasih Bapak. Sebelumnya Bahlil digadang-gadang sebagai calon ketua umum Partai Golkar terkuat. Ia bersaing dengan politisi senior Partai Golkar lainnya, yakni Bambang Susatyo dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Adapun kursi ketua umum Partai Beringin ini kosong setelah Airlangga Hartarto menyatakan pengunduran dirinya dari posisi ketua umum. Airlangga berdalih ingin fokus mengawal transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Airlangga juga menyebut pengunduran dirinya demi menjaga keutuhan partai. Meskipun banyak pihak yang menilai pengunduran diri Airlangga sangat mengejutkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Sejumlah menteri dan wakil menteri resmi dilantik dalam pelantikan dan pengambilan sumpah di Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi. Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Perombakan kabinet ini menjadi yang ketiga kalinya. Usai pemilihan Presiden 2024 dimenangkan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 3 menteri, 1 wakil menteri, dan 3 kepala badan dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta Senin pagi. Sejumlah menteri dan wakil menteri yang dilantik diantaranya politikus Partai Gerindra Supratman Andi Aktas, anggota DPR periode 2019-2024, sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasona Lauli. Selanjutnya Bahlil Lahadalia yang dipercaya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak 2019. Kini ditunjuk sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Sementara Rosan Roslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024, dilantik menjadi Menteri Investasi Kepala BKPM, menggantikan posisi Bahlil Lahadalia. Selanjutnya politisi Gerindra Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Selain itu terdapat sejumlah kepala lembaga yang dilantik, yakni Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar Kepala BPOM. Tim Liputan iNews melaporkan.
Mantan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Lauli mengaku tidak mengetahui alasan dibalik reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ia juga tidak mempermasalahkannya karena perombakan merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Saya juga nggak mau. Ini kan jabatan amanah dan soal reshuffle mengganti apa itu sepenuhnya kewenangan hak prerogatif, itu hak prerogatif Presiden. Jadi makanya seperti yang 2 hari lalu saya katakan, karena memang kita sudah menangkap sensi itu dan saya sudah tahu, saya katakan saya lebih dari siap. Bahkan saya sudah menyampaikan ke ajudan, ke beberapa staf yang saya, be ready, siap-siap, barang-barang saya sudah sedikit kemas-kemas, ya kan. Kalau dulu periode pertama, satu pun barang saya enggak saya pindahkan. Kalau ini kan siap-siap. Pemirsa, upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di tingkat Provinsi Gorontalo berlangsung hikmat. Bertindak sebagai inspektur upacara penjabat Gubernur Gorontalo, Rudi Salahuddin. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo digelar di halaman rumah dinas Gubernur Gorontalo Sabtu pagi. Peringatan detik-detik proklamasi diawali dengan membunyikan sirine. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah pejabat Gubernur Gorontalo, Rudi Salahuddin. Adapun Komandan Upacara, Letnan Kolonel CAJ Tinton Kurniawan. Sementara perwira upacara adalah Mayor Infantri Yuniardi. Upacara berlangsung dengan aman, lancar, dan hikmat. Ya, jadi tema Hari Kemerdekaan ke-79 sekarang ini kan Nusantara Baru Indonesia Maju. Jadi kita dengan adanya IKN ini diharapkan nantinya bisa menjadi ibu kota yang baru, gitu ya, dan bisa menjadi pusat pemerintahan ke depan. Nah, di samping itu juga pesan-pesannya adalah bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, membangun, sehingga nantinya kita bisa mencapai target Indonesia Emas di tahun 2045. Tema peringatan HUT kemerdekaan tahun ini adalah Nusantara Baru Indonesia Maju. Selain itu, para generasi penerus bangsa diharapkan dapat mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif dan membangun sehingga bisa mencapai target Indonesia Emas tahun 2045. Dari kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Nur Faizillah Hasan, iNews melaporkan.